Ya, kita agak gaspol ya, biar singkat tapi padat ya. Nah, di halaman awal atau welcome in design, ketika kita sudah membuat beberapa dokumen yang kita simpan, maka di sini akan muncul recent filenya ya. Recent filenya ada di sini. Nanti tinggal kita klik aja kalau misalnya kita mau lanjutkan pekerjaan dari yang kemarin ya. Kalau buat baru ya new ya. Kalau yang kemarin kita klik aja, kemudian langsung terbuka ya, seperti ini. Kemarin sudah kita tata beberapa teks dan gambar, kita padukan jadi satu ya. Kemudian nanti ada kalanya Anda meletakkan gambar di sini secara wrapping ya. Jadi istilahnya adalah wrap text ya. Jadi di gambar tertentu yang kebetulan memiliki background warna putih ya, nanti di sini kita akan ubah menjadi clipping pad ya objeknya. Kenapa? Karena mau kita atur supaya teksnya itu mengikuti ujung dari alur objek tersebut ya. Jadi kalau ini adalah square ya, kotak, jadi rata seperti ini saja pada umumnya, tapi terlihat kurang estetis ya, karena cuma rata aja. Bagaimana kalau misalnya kita rubah ya susunan teks di sini yang berdekatan dengan gambar akan mengikuti pola dari ujung dari gambar, misalnya di sini ya. Oke, yang pertama objek yang atas, ini objek yang di bawah saya geser ke bawah dulu ya. Kita fokus ke objek yang atas. Kita klik objeknya dulu, kemudian di sini ada beberapa pengaturan terhadap wrapping. Ya, di sini ada wrapping. Ada yang no tag wrap ya. Jadi tidak akan ngefek apa-apa ketika kita letakkan berhimpit atau menindih dari teksnya. Kemudian di sini ada opsi wrap around bounding box. Ya, jadi wrapping di sekitar kotak atau batas luar dari gambarnya. Jadi misalnya ini kita geser, maka akan membuat suatu, saya Ctrl Z ya, saya undo. Kenapa? Karena ketika Anda geser di dalamnya sini, maka yang bergeser adalah isinya, karena kemarin sudah kita rubah cropping areanya ya. Oke, saya escape ya. Nah, pastikan toolnya berwujud seperti ini, baru kita geser ya. Nah, ini akan membentuk batas luar dari gambar ya terhadap teks yang ada di sekitarnya. Kemudian ada juga wrapping yang berupa jump object, alias teksnya berada di atas dan bawah gambar ya, atau objek. Kemudian ada wrap around object shape. Nah, ini yang akan kita gunakan nanti ya. Yang akan kita gunakan nanti. Nah, meskipun kita klik yang ini, akan tetapi di sini masih terlihat kotak saja. Ya, kenapa? Karena objeknya belum kita rubah menjadi clipping pad. Nah, bagaimana caranya mengubah objeknya menjadi clipping pad? Yaitu dengan cara ini, saya geser dulu ke kiri. Ya. Nah, katakanlah misalnya di posisi sini. Ya. Kemudian kita masuk ke menu objek. Kemudian Anda cari clipping pad, kemudian option. Shortcutnya adalah Ctrl Alt Shift K, pakai RAM ya, 4 kombinasi tombol. Maka ketika sudah Anda klik option, muncul dialog untuk clipping pad ya. Kemudian di dalam drop downnya type, di sini di none Anda pilih detect edges. Jadi mendeteksi ujung-ujung dari objeknya, ya, bagian-bagian tepi dari objeknya. Tapi syaratnya minimal backgroundnya harus bersih, ya, bisa warna putih atau mungkin sedikit ke warna yang lain juga bisa, tetapi tidak terlalu banyak. Ya, usahakan backgroundnya bersih. Kemudian di sebelah kanan di bawahnya tombol cancel ada opsi preview yang harus kita centang. Kenapa? Untuk melihat hasilnya secara preview.
Nanti beberapa titik di sini sudah terbuat, ya, titik-titik poin-poin di ujungnya di sini sudah terbuat. Untuk merubahnya, Anda tinggal merubah nilai threshold dan tolerance, ya, threshold dan tolerance. Kemudian inset frame di sini digunakan untuk mengurangi atau menambahkan batas luar atau batas ujungnya. Jadi kalau di Photoshop namanya kemarin shift edge, ya. Jadi untuk mengurangi atau menambahkan seleksi kalau di Photoshop. Kalau di sini mengurangi atau menambahkan ujung area dari objeknya, inset frame, ya. Nah, ini sementara yang lainnya kita biarkan nilainya secara default, ya. Kemudian kita tekan OK. Oke, nah sekarang otomatis, ya, objeknya sudah menjadi clipping pad. Kalau Anda zoom, ya, saya tekan Alt dan scroll naik, maka di sini sudah muncul, ya, beberapa titik-titik. Nah, ini, ya, ini tidak saya tekan apa-apa, hanya mouse saya arahkan ke ujungnya, ya. Kemudian muncul beberapa titik, banyak sekali titik di sini. Yang mana masing-masing titik ini tetap bisa Anda edit, ya. Contoh misalnya titik yang ini dikeluarkan, titik yang lain dimasukkan dengan cara menggunakan direct selection tool, ya. Sama seperti di Illustrator. Kalau sudah, kita usahakan kembali ke selection tool saja, atau shortcutnya adalah V. Ya, kalau pakai direct selection kemudian kita geser, nanti kita menggeser kontennya, isinya seperti ini, ya. Jadi ke crop, ya. Saya Ctrl Z. Usahakan kembali ke selection tool, baru kita geser. Nah, kemudian di bagian luarnya ada ini, ya, teks yang mengelilingi karena kita terapkan wrap around object shape, ya. Kalau mau kita buat around bounding box, ya sama aja, nggak berfungsi, ya. Jadi langkahnya yaitu dua. Yang pertama kita pilih wrap around, kemudian pastikan objeknya dalam bentuk objek clipping pad option. Ini sudah jadi clipping pad. Dengan demikian kita bisa merubah ukuran, ya, misalnya ukurannya saya rubah, saya perbesar. Kemarin untuk merubah ukuran bukan menggunakan selection tool kemudian dirubah di sini areanya, karena di sini hanya untuk area cropping aja, ya. Jadi kita rubah menggunakan ini free transform tool, ya. Free transform tool kita rubah. Kemudian jangan lupa menekan sambil ditahan tombol shift di keyboard, ya, supaya tetap presisi. Misalnya saya perbesar sekian, ya. Oh, ini kena cropping areanya, ya. Saya klik di luar dulu. Oke, kemudian saya klik ini, tekan E, ya. Diperbesar, ya, seperti ini. Kemudian kembali ke V. Oh Pak, yang bagian bawah kok sepertinya terpotong Pak? Bukan terpotong, tetapi ini tertutup atau tertindih oleh objek yang satunya. Nah, gambar kamera yang di sebelah bawah ini akan kita buat clipping pad juga, ya. Jadi saya klik kamera yang bawah di sini, gambarnya, kemudian objek clipping pad, kemudian option, ya. Kemudian di type clipping padnya kita rubah dari none ke detect edges. Nah sudah, sekarang yang atas juga bersih, nggak ketutupan background, kemudian tekan OK, ya. Nah di sini masih dalam kondisi direct selection tool, kita ganti ke selection tool. Loh Pak, kok masih tidak mengikuti ujungnya? Karena di sini di wrapping masih belum ada wrappingnya. Kita rubah ke wrap around object shape. Maka ketika kita geser, sudah mengikuti. Kemudian kita perbesar sedikit, ya, saya tekan E, shortcutnya untuk free transform, saya perbesar sedikit, oke. Kemudian saya tekan V untuk selection tool, ya, seperti ini. Ya, jadi ini kita manfaatkan clipping pad. Kemudian yang ini coba kita terapkan, ya. Backgroundnya masih ada sedikit abu-abu di sini,
apa bisa apa tidak. Oke, kita coba objek, kemudian clipping pad, option, kita rubah type-nya ke detect edges. Nah, sekarang bisa kita lihat ya, ujungnya tidak bisa terdeteksi. Ya, karena apa? Dia memuat beberapa warna ya, gradasi abu-abu dan lain sebagainya. Meskipun kita coba naikkan nilai thresholdnya, tapi nanti saya rasa kurang maksimal karena apa? Di sini ada bayangan untuk kameranya. Ya. Kalau sekarang sudah oke ya, beberapa background di sini sudah bersih. Cuman di sini ada apa? Bayangan dari kameranya yang gelap ya. Jadi dia agak susah mendeteksi. Coba kita naikkan lagi ya, nilai thresholdnya. Oke, oh kira-kira cukup segini ya. Tapi kalau misalnya ingin hasil yang lebih bagus, diedit menggunakan Photoshop dan ya, dan dihapus backgroundnya serta disimpan menggunakan format PNG. PNG, jadi backgroundnya sudah transparan. Jadi opsi di InDesign di sini untuk alternatif ketika kondisinya seperti gambar yang di atas tadi. Ya. Oke, sekarang kita tekan OK, misalnya sudah beres. Saya tekan V untuk kembali ke selection tool. Nah, di sini sudah lumayan ya. Kita geser ke atas, nah backgroundnya sudah hilang. Oke, saya tekan Ctrl 0 untuk kembali ke menampilkan keseluruhan halaman. Ya. Oke, sampai di sini clipping pad bisa dimengerti? Lumayan, Pak. Oke, Pak. lumayan ya. Ya, misalnya di sebelah sini ya, katakanlah teksnya coba kita rubah ke agak kiri ya. Karena di sini masih kelihatan lurus ya. Kita klik text box-nya, kemudian kita rubah di sini, drag ke kiri, nah, supaya lebih masuk. Jadi kelihatan wrapping-nya, ya, seperti ini. Nah, selanjutnya ketika kita sudah terapkan beberapa fungsi dari clipping pad, ya, di dalam teks di sini kelihatan masih polos ya. Kelihatan masih polos. Mungkin nanti kita kasih beberapa perubahan di dalam teksnya. Jadi misalnya di huruf pertama di sini akan kita buat besar, tercetak besar. Ya, namanya adalah drop cap. Kalau di Microsoft Word juga ada istilah drop cap. Ya. Jadi untuk fungsinya untuk membuat huruf pertama di dalam baris itu besar, atau mungkin beberapa huruf bisa kita buat drop cap. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menggunakan text tool ya, atau Anda double klik di sini juga bisa. Intinya Anda aktifkan teks ini ya. Cirinya aktif adalah bisa diblok atau kursornya nyala di sini. Ya. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini, selection tool Anda double klik atau menggunakan text tool sama saja. Kemudian fungsi drop cap-nya ada di mana, Pak? Oke. Khusus untuk teks ya, di sini disediakan dua toolbar. Yang pertama adalah yang atas adalah karakter formatting, kemudian yang di bawah adalah paragraph formatting. Jadi khusus untuk yang atas huruf A kecil di sini, pojok kiri atas, di bawahnya file, ini adalah toolbar yang di sebelah kanannya fitur-fitur untuk mengatur tentang karakternya. Ya, bisa jadi font stylenya, ukuran, tebal, superscript atau subscript, atau mungkin strike through ada di sini juga. Kemudian drop cap letaknya ada di paragraph formatting. Nah, di paragraph formatting di sini mengontrol beberapa fungsi seperti alignment, ya, kemudian indentasi. Nah, di sini ada drop cap. Ya. Anda sorot di sini, karena tidak mencolok perbedaannya. Seperti di Microsoft Word kan perbedaannya jelas ya, icon-iconnya. Oh, ini drop cap. Ya. Nah, kalau di sini hampir sama, ya. Di InDesign hampir sama. Jadi ini ada left indent, kemudian right indent,
ada space before, space after dan lain sebagainya. Nah, drop cap nyempilnya di sini ya. Nah, nyempil di sini. Ikonnya hampir sama. Ya. Entah kenapa nggak dibikin sendiri di sini, ya nggak tahu ya. Nah, di sini drop cap number of lines. Jadi kita mau bikin drop capnya di sini berapa baris. Ya. Oke, misalnya saya blok huruf K. Ya, kemudian saya naikkan di sini, saya klik panah ke atas 1, berarti drop cap 1 baris itu 1 baris, sama aja dengan tidak drop cap karena ukurannya 1 baris satuannya. Kalau kita buat 2, nah, maka sekarang sudah menjadi 2 baris. Jadi satuan ukuran untuk drop cap itu adalah baris. Ya. Jadi di sini kita isi 2 baris, maka ukurannya sudah membesar 2 kali lipat alias 2 baris, 3 baris dan seterusnya. Nah, ini untuk menentukan besar kecilnya dari drop cap. Selanjutnya di sebelah kanan di sini adalah drop cap 1 or more characters. Jadi yang mau kita buat drop cap itu 1 karakter saja, alias di kasus ini adalah huruf K saja, atau mungkin beberapa huruf. Misalnya di sini 1 kata mau kita buat drop cap semuanya, 1 kata. Jadi huruf K, A, M, E, R, A ini kita mau buat drop cap. Berarti kita hitung aja berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 karakter. Maka di sini saya naikkan atau langsung saya rubah menjadi 6 nilainya, kemudian saya enter. Jadi drop capnya yang di sini yang dibuat adalah 6 karakter. Misalnya di sini kita buat huruf besar semua, ya, caps lock. Nah, seperti ini. Kamera. Kalau misalnya ukurannya terlalu besar, ya, kita zoom out, ya. Kita gunakan skala perbandingan, yaitu tentang proporsi, ya. Kalau skalanya terlalu besar dibandingkan dengan objek yang lain, maka kita bisa kecil. Oke, kita turunkan menjadi ukurannya 2 baris saja. Nah, ini sudah cukup. Ya, kemudian di bagian bawah ini kita kasih drop cap 2 baris, ya, tapi 1 huruf saja biar tidak terlalu rame, ya, biar tidak terlalu crowded. Yang bawah juga sama. Nah, kemudian muncul tanda atau icon merah di sini, ya, plus merah, mengindikasikan bahwa teks masih ada yang belum ditampilkan, ya, atau tertutup. Kaitannya apa? Karena kita rubah ukuran dari drop capnya, ya, maka secara otomatis teksnya akan turun, ya, karena kekurangan space, ya, atau ruang. Maka di sini kita rubah, kita geser ke bawah, ya, kemudian keluar teks yang perlu dimunculkan. Pak, di sini mau saya buat wrapping juga, Pak, boleh, ya. Saya klik gambarnya di sini, kemudian kita wrapping around shape. Nah, jadi beberapa bagian teks yang bertabrakan dengan objek, ya, maka akan memisahkan diri, ya, akan memberi jarak, ya, dengan objeknya. Saya tekan Ctrl 0, ya. Nah, sekarang sudah lebih ada perbedaannya, ya, tidak lempeng-lempeng saja terhadap teksnya, ya. Jadi ada kalanya kita perlu menaruh atau membuat drop cap di dalam paragraf, ya. Ada kalanya tidak sama sekali. Nah, akan lebih bagus lagi kalau misalnya di sini kita punya beberapa poin, ya. Maka di dalam poin tersebut kita bisa menambahkan frame, misalnya, ya. Contoh di sini kita geser ke bawah untuk teksnya, ya. Kemudian kita kasih frame di sini, ya. Misalnya kita punya bullet point, ya. Kita gunakan frame yang simple aja, misalnya dari rectangle, ya. Dari rectangle kita buat kotak. Oke, ukuran segini, kemudian saya tukar
ya, supaya fill-nya ada di bagian depan ya, kemudian outline-nya otomatis hilang ya, karena saya tukar tadi swap ya, bukan swap untuk COVID ya, swap untuk menukar warna outline dengan fill-nya. Oke, kemudian di sini saya mau taruh frame-nya ini di belakang kamera. Berarti ada dua opsi. Frame-nya yang dibawa ke belakang, klik kanan arrange send to back ya. Atau Ctrl Shift kurung buka. Atau di sini objek arrange send to back sama aja. Ya, opsi yang pertama kotaknya kita bawa ke belakang atau gambar kameranya yang kita bawa ke depan. Klik kanan, bring to front. Klik. Nah, sekarang sudah berada di depan frame warna hitam. Jadi katakanlah misalnya di sini kita punya subjudul atau bullet list, di sini juga bisa kita tambahkan. Misalnya di sini kita buat, saya buat text box dulu ya. Oke, saya buat text box di sini. Saya kasih bintang, kemudian misalnya kita beri tips membeli kamera. Oke. Tips membeli kamera, kemudian jangan lupa kita kasih warna putih karena mau kita tempatkan di atas frame warna hitam. Maka di sini saya kasih apply color, kemudian warnanya saya double klik, kita kasih warna putih ya. Warna putih ya cukup diklik di sini aja, kemudian slidernya tarik paling atas. Nah, ini warna putih otomatis ya. Oke. Tuh. Kenapa kok teksnya tidak berwarna putih tetapi malah backgroundnya? Halo? Halo Mas Galih? Hilang semua? Halo. Nah, ini ada ini. Tadi hilang semua. Ketiduran, Pak. Oh, ketiduran. Ketiduran siapa Mas Galih? Mas Odi. Waduh, ketiduran Mas Odi malahan. Ini kebanyakan makan kecubung ini ya. Dampaknya seperti ini. Nah, ini terjadi karena saya tidak memblok teksnya terlebih dahulu. Jadi hanya saya klik text box-nya. Jadi yang dikasih warna text box-nya. Oke, warnanya saya hilangkan kembali. Kemudian saya double klik atau menggunakan text tool sama aja. Ya. Kemudian saya blok seperti ini. Dan opsi untuk mengganti warna di fill color ya, akan berubah menjadi huruf T seperti ini jika benar ya yang ingin dirubah warna teksnya. Oke, saya double klik di warna teks, kemudian saya kasih warna putih ya, oke. Nah, sekarang sudah benar. Kemudian saya ganti toolnya ke selection lagi, kemudian saya pindah di sini. Mungkin kita mau perbesar ukuran dari fontnya ya. Saya geser. Untuk memperbesar ukuran dari font ya, kita bisa melakukan dengan cara double klik ya. Kemudian Ctrl A untuk memilih semua ya. Kemudian di sini kita sudah berpindah ke paragraf formatting, kita rubah ke karakter formatting lagi. Nah, di sini karena subjudul misalnya kita kasih ukurannya 14 ya, atau mungkin lebih dari itu, kita coba 14 saja ya. Oke. Kemudian di sini text box size-nya mau kita rubah ukurannya ke kanan ya. Oke, seperti ini. Kita persempit. Kemudian saya double klik, kita rubah lagi, ini saya ganti huruf caps lock ya. Ukurannya kita ganti ke 18 poin. Nah, sudah cukup. Nah, jadi sekarang lebih oke secara keseimbangan satu halaman ya.
Oke, clear sampai di sini? Mantap, Pak. Mantap ya, mantap jaya. Pak, boleh Pak saya gunakan gambar JPEG sebagai backgroundnya? Boleh ya, boleh. Kita manfaatkan gambar untuk background, jadi supaya backgroundnya tidak polos. Contoh ya, saya geser ke halaman 2. Oke, maka halaman 2-nya ada di sini. Halaman 2 ini halaman 1 ya. Tadi kita anggap aja halaman cover ya, padahal sebenarnya ini isi ya. Atau kita anggap aja tadi halaman 1, ini 2, ini 3, wes terserah ya. Nah, misalnya kita mau cari gambar kertas yang usang ya, misalnya ini. Oke, usahakan cari ukurannya yang besar ya. Anda bisa klik tools di sini, kemudian size di sini kita rubah menjadi large ya. Kemudian Anda sorot aja, di gambar di sini akan muncul resolusi di bagian bawah 2400 kali 3500. Itu sudah lumayan bagus ya untuk kualitasnya. Tinggal kita klik kanan, kemudian save untuk langkah amannya ya. Save seperti ini. Kemudian kita masukkan ke folder yang sama ya. Kita kasih nama Old Trafford. Bukan ya, Old Trafford stadionnya Manchester ya. Old Paper maksud saya. Save. Kemudian kita buka filenya, show in folder. Oke, sudah muncul di sini. Tinggal kita drag saja ke InDesign ya. Klik kemudian drag ke InDesign. Nanti muncul opsi seperti ini ya. Maka di sini kita disuruh untuk memposisikan gambar secara manual ya. Ada dua cara. Yang pertama Anda klik saja. Kalau Anda klik saja nanti ukurannya sangat besar, original. Original itu yang pertama, saya Ctrl Z. Yang kedua, Anda bisa membuat ukuran sendiri ya, seperti ini, langsung diklik drag. Yang kedua ya, saya Ctrl Z. Misalnya kita mau bikin full satu halaman ya. Oke, cukup segini, kita crop langsung saja, tarik dari bawah. Ini untuk crop ya. Kalau di Photoshop kan perlu tekan C ya, atau klik crop image ya. Kalau di sini dengan menggunakan selection tool langsung bisa kita crop ya, kita potong. Oke, semisal kita mau berikan beberapa teks di atasnya. Nanti mungkin Anda akan menemui misalnya backgroundnya terlalu gelap ya, terlalu gelap, maka kita rubah transparansinya ya, atau opacity-nya kita turunkan. Bagaimana? Itu ada di menu window kemudian effect. Nah, ini juga hampir lengkap, bukan lengkap ya, hampir lengkap seperti di Photoshop ya. Di sini punya menu window effect ya. Nanti akan muncul satu kolom lagi untuk effect di sini. Nah, di sini ada opacity ya. Opacity, ada slider, ada value di sini. Anda terserah mau gunakan yang mana. Intinya sama aja. Kita rubah value-nya ke 50% misalnya, kemudian saya tekan enter, maka ketebalannya akan berkurang ya, atau lebih transparan lagi ya. Yang mana ini akan membuat teks kita mudah terbaca ya, daripada misalnya backgroundnya terlalu gelap. Tapi saya rasa untuk gambar yang saya pilih di sini sudah cukup oke, meskipun kita tidak menurunkan opacity-nya ya. Tapi kalau misalnya kita turunkan sedikit juga tidak masalah ya. Misalnya kita rubah tidak ke 50% tetapi ke 80% ya, enter. Nah, sedikit lebih transparan. Kemudian tinggal kita masukkan teks di atasnya ya. Oke, sampai di sini bisa diterima. Bisa dipahami dah? Bisa, Pak. Aman, Pak. Aman ya. Bisa.